Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleudi dengan NPM 18312020, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang sudah diberikan untuk pembekalan PKL pada mata kuliah jaringan komputer. Nanti ketika saya menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang diberikan, jika ada kekurangan atau kesalahan karena kekurangan perangkat dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian soalnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk mengerjakan soalnya. Pertama kita buka dulu, kita akses untuk akun sepadanya untuk melihat perintah atau soalnya. Ke sini. Kita ke jaringan komputer, kemudian kita ambil yang sesuai jurusan informatika, yang ini kita klik, kemudian kita bisa unduh untuk uji kompetensinya atau soalnya. Bisa kita letakkan bebas ya, desktop mungkin, jangan di desktop. Dokumen, save. Ini kita bisa langsung buka, kita enable editing. Nah, ini adalah soal yang sudah diberikan untuk jaringan komputer. Kita bisa baca dulu petunjuknya secara sekilas. Soal pertama harus diselesaikan. Setelah yang sebenarnya ini soal untuk di lab ya teman-teman, jadi ya kita seadanya atau sebisanya kita kerjakan dari awal sampai akhir. Kita langsung saja mulai ke soal yang A, pengkabelan. Buatlah kabel strike ya. Buatlah kabel strike. Di sini sebenarnya harusnya praktek, tetapi saya ringkas, saya sudah buatkan ya untuk pembuatan kabel strike dan cross. Nah, kita fokus ke strike aja ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pembuatannya yang perlu dipersiapkan kabel UTP ya, panjangnya bebas sesuai kebutuhan, kemudian ada tang crimping, kemudian ada konektor RJ45, kemudian line tester untuk uji keberhasilannya. Nah, kemudian untuk cara membuat kabel strike, jadi kabel strike ini yaitu kabel yang dibuat memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Adapun kegunaannya, kegunaannya ini menghubungkan antara komputer dengan switch. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, contoh komputer dan switch ya. Kalau yang sama hub dengan hub mungkin itu menggunakan kabel cross dan lain sebagainya. Kemudian, untuk formatnya itu seperti ini aturannya. Jadi ujung yang satu, RJ45 yang satu dengan RJ atau ujung kabel yang dua itu sama. Kalau di sini dimulai dari putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, di sini juga sama. Contoh yang sini pinnya pin 1 nih, yang sini pin 1. Berarti kita mulai dari pin 1 juga di sini, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, intinya sama ya teman-teman, strike lurus. Nah, pertama kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm-an lah ya. Kemudian kan dia tuh masih ngegumpal gitu ya teman-teman. Kita harus pelintir-pelintir atau pisah-pisahkan per bagian seperti ini ya. Setelah dipisahkan per kabel ya, baru diurutin. Nah, dibentuk seperti ini agar dia mudah untuk dimasukkan ke RJ45 nya. Jangan lupa urutannya harus sesuai. Kemudian masukkan kabel ke dalam RJ45 nya pelan-pelan ya teman-teman. Ini kita harus sesuai, di dalam ini kan seperti kayak ada jalurnya di sini. Kita harus hati-hati biar pemasangannya itu rata gitu. Nah, ini setelah masuk baru kita lakukan pengkrimpingan menggunakan tang crimping. Masukkan kemudian ditekan ya. Nah, itulah cara pembuatannya. Kemudian kalau sudah tinggal di testing menggunakan tester tadi ya. Nah, kalau urutannya sama antara sini dengan sini, maka untuk pembuatannya itu berhasil. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk menjawab
pengkabelan ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang B, konfigurasi PC ke server. Nah, karena ini keterbatasan kita nggak ada server, kita jawab sebisanya ya, atau kita gunakan atau manfaatkan perangkat seadanya karena nggak ada kabel teman-teman. Oke, beri nama komputer dengan nama Anda, kemudian isi workgroup dengan PKL 2020. Oke, untuk mengganti komputer name, teman-teman bisa akses di Windows Explorer, kemudian di PC, klik kanan, pilih Properties, bisa teman-teman besarkan. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang Advanced System Setting, klik. Nah, di sini ada muncul jendela baru, teman-teman pilih yang komputer name. Dan di sini masih Acer E15. Komputer description kita juga ganti. Perintahnya adalah komputer dengan nama Anda. Oke. Nama ya. Soleh Udi. Kita bisa copy nih. Kemudian kita pilih Ceng. Nah, di komputer name ini teman-teman rubah lagi. Tinggal kopas yang tadi. Jadi di sini full komputer name-nya Solehudi. Nah, untuk workgroup dia ada di bawah. Teman-teman rubah menjadi apa tadi? PKL 2020. Ini 2021 ya. Gak apa-apa, kita sesuai soal saja. Sudah, kita klik OK. Nah, biasanya dia meminta restart kalau kita mengganti komputer name maupun workgroup. Ini nama seperti ini. Nah, welcome to the PKL. Udah berhasil kita ganti menjadi PKL 2020. Kita klik OK. Nah, ini untuk restart kita pilih OK, tapi nanti kita ada apply. Nah, ini kita pilih restart later ya, karena kita sedang melakukan perekaman. Kita pilih nanti saja. Nah, kalau kita cek lagi, dia sudah berubah teman-teman. Di bagian sini tadi ya, komputer name. Nah, ini juga Solehudi. Untuk full komputer name-nya juga sudah Solehudi. Nah, seperti itu. Oke, sudah berhasil. Isi workgroup sudah. Kemudian IP server 192.168 ya, harusnya 2 perangkat ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita praktekkan di Cisco paket tracer saja ya. Oke, 192.168. Nah, jadi ibaratnya itu sebenarnya seperti ini. Kita harus ibaratkan server, kemudian ini klien kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike, boleh kita klik. Nah, selanjutnya kan kita setting untuk IP nya agar kedua perangkat ini terhubung. Kita ke server dulu, desktop, IP configuration, kita setting dengan IP manual ya, 192 yaitu statik, 168 120 berapa tadi, 110. Oke, itu server kita setting 192 168 120 10. Nah, ini lupa ya. Ya benar. Untuk subname-nya otomatis tap saja. Untuk gateway ini tidak usah kalau untuk dua perangkat seperti ini. Nah, ibaratnya server sudah kita setting seperti ini. Kita bisa kopas biar cepet. Selanjutnya kita setting ke kliennya, ke laptop. Kita desktop, configuration, kita masukkan. Untuk klien bebas, kita bisa pilih 5 mungkin, kemudian tab. Nah, seperti itu untuk cara menghubungkannya. Kalau kita pilot, kalau kita salah kabel ya teman-teman. Strike itu untuk yang berbeda, berarti kita pilih yang cross. Kita coba aja. Nah, benar, berarti kita tadi benar ya teman-teman, untuk pengertian kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan
komponen yang berbeda. Nah, untuk yang komponen sama ini kan sama ya, antara server dengan laptop ini sama ya, kita gunakan kabel cross. Mari kita coba kirimkan pesan. Kalau di sini nanti sukses berarti berhasil. Nah, sekarang sudah successful, berarti kita sudah berhasil menghubungkan antara komputer server dengan klien. Nah, kalau untuk pengaturannya di laptop, kita bisa di Network and Sharing Center ya, pilih bisa Ethernet, Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting, kemudian cari Ethernet. Nah, ini karena memang tidak tercolok tandanya silang, kita bisa pilih Properties, kita bisa pilih TCP versi yang 4, kita klik OK. Properties, nah seperti ini, dan klik OK ya, tadi klik OK Properties. Nah, baru teman-teman pilih yang ini, use the following IP address, baru teman-teman masukkan IP address. Nah, kita kosongin aja. Nah, di sini untuk men-setting IP address dari laptop, gunakan lagi klik OK. Karena kita sudah menggunakan jadwal wifi. Oke, sudah terjawab ya untuk sampai di subnet max-nya, terhubung dengan server sudah. Kemudian kita lanjut ke soal yang C. Share the security. Buatlah sebuah folder dengan nama npm, lalu share dengan akses everyone, read or write to control. Tampilkan tabel log. Oke, kita buat teman-teman. Kita bisa pergi ke Windows Explorer, kemudian kita bisa pergi ke partisi yang teman-teman inginkan. Kita bisa hapus dulu. Yes. Kita bisa buat folder baru. Oh, banyak kan? Yes, kita namai dengan nama folder sharing. Seperti itu. Selanjutnya akan kita share ya. Kita bisa mungkin masukkan satu folder sharing. Ya, folder aja. Nah, ini folder sharing akan kita share dengan full control. Caranya tinggal klik seperti ini, kemudian teman-teman pilih share. Nih di sini ada nih share, kemudian pilih specific people. Nah, muncul seperti ini. Kita buat tambahkan everyone, kita pilih add everyone-nya, kita permission atau hak aksesnya kita full control, read or write. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih share, kemudian nah udah berhasil, kita pilih done. Kita sudah berhasil. Kita lihat di network, di sini sudah ada folder sharing. Selanjutnya untuk menampilkan apa tadi tabel root IP versi 4-nya, Windows R, CMD, Enter. Kita bisa gunain perintah command prompt yaitu netstat ya, digunakan untuk mengetahui gitu ya aktivitas yang terjadi ketika kita melakukan sharing ataupun interaksi lah di dalam jaringan. Ya, bisa kita mendapatkan gateway-nya, kemudian IP address-nya. Mari kita lihat ya, netstat min r. Nah, seperti ini, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kita fokus ke IP versi 4 route table. Nanti sini ada network destination, netmask, gateway, interface, dan network. Nah, seperti itu. Itu fungsi netstat. Oke, sudah terjawab. Kita lanjut ke yang D, terakhir. Mapping dan printer. Yang pertama, buatlah mapping drive dari folder yang disediakan di server, install sebuah printer lokal dan jadikan default. Oke, kita buat mapping drive-nya. Mapping drive kita nyambung dari setelah kita tadi men-share nama npm. Oh, kita salah format teman-teman. Ini kita bisa apa? Kita kembali ke sini, ke PKL saya.
kemudian kita buat new folder, namanya nggak sesuai tadi, npm nama ya, nama npm. Oke, lagi 18.31.2020. nggak apa-apa, kita ulangi, kita harus sesuai perintah emang. Kita bisa masukkan ke sini dan sama dengan yang tadi, cepat saja share specific people everyone, and then add right or white share done. Kita lihat di sini sudah ada apa belum. Nah, di sini nih Solewudi 18.31.2020. Nah, kita akan lanjut ke mapping drive-nya. Bisa teman-teman lihat dari disk PC, klik kanan, pilih map network driver, atau langsung dari sininya klik kanan, kemudian mapping. Nah, ini map network drive akan terbuka seperti ini. Jadi mapping ini apa ya, semacam folder yang dibuat khusus untuk berbagi gitu antara server dan klien sesama klien juga bisa. Jadi ngaksesnya tuh di sini gitu. Nah, selanjutnya kita bisa pilih bebas ya, ini untuk drive-nya namanya bebas, mungkin kita bisa pilih finish. Nah, dia sudah ada nih teman-teman. Kalau kita lihat di disk PC-nya, kita sudah berhasil membuat semacam satu partisi lagi ya gitu. Kalau kita lihat, nah di sini teman-teman. Nah, sebenarnya prakteknya gini, disk PC, nah di sini tuh bisa teman-teman ketikkan dari IP address servernya gitu, 92, contoh ya, ini 192, 168, dan berapa tadi, 120, 10, kemudian slash, ini nama diikuti nama folder, jadi nama saya tadi Solewudi 18.31.2020. Nah, seperti itu. Baru kita klik finish. Nah, seperti itu. Tapi ini juga sudah berhasil kita membuat mapping drive-nya. Mohon maaf. Nah, selanjutnya kita install sebuah printer lokal dan jadikan default. Oke. Kita bisa lewat di sini. Control panel saja, ketikkan control panel. Nah, ini klik. Kemudian kita fokus ke device and printers. Dan jadi penanda dia printer default itu ada tanda checklist hijau seperti ini teman-teman. Nah, kita akan membuat atau menginstal baru, tinggal kita add printer. Ini sedang scanning ya, atau kalau nanti tidak ketemu, teman-teman langsung pilih this printer that I want is not listed. Nah, teman-teman klik. Selanjutnya kita pilih add a local printer yang paling bawah sendiri nih, kemudian kita pilih next. Untuk ininya kita pilih USB, kita pilih next. Nah, untuk printernya, ya ini merek atau ya merek ya teman-teman, mau apa yang teman-teman gunakan. Contoh di sini saya biarkan Canon dengan MP280 series printer. Klik, kemudian kita pilih next. Kita pilih yang ini aja, yang recommended. Kita klik next. Untuk nama mungkin gini ya, bersama. Nah, kita klik next. Oke, ini share this printer. Kita mau berbagi atau enggak nih? Kalau enggak ya ini, kalau ingin berbagi, jadi klien kita itu bisa, klien-klien yang lain juga bisa menggunakan satu printer ini. Klik next. Oke, finish. Nah, kalau kita refresh, nah di sini sudah ada nih yang kita buat tadi, yaitu ada bersamanya. Untuk membuat default tinggal klik kanan.
default. Oke, ini yang bisa diklik kanan ya, sebenarnya klik kanan seperti ini, kemudian sudah printer. Tapi kita gini, lihat di keterangan ini ya teman-teman, kita bisa remove device. Yes. Oke. Kemudian selanjutnya install sebuah printer network dari server. Karena kita tidak terhubung ya. Jadi itu prakteknya gini, biar kita bisa gunain tuh di sini kan. Nah, ini udah kita sharing kan. Tinggal klik kanan, pilih connect. Nah, ini kalau kita sebagai server, kita sebagai klien, kita bisa mengakses nih. Contoh yang berbagi atau share tadi server, kita sebagai klien tinggal klik kanan, pilih connect. Oke, kita langsung bisa menggunakan printer tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jawab atau saya selesaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dari saya cukup. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.